masukkan aset pribadi dengan nama yayasan untuk menghindarkan pajak. Nah loh, kamu berikan 1 juta, besok dapat 100 juta. Jadi orang kayak judi dong. Bagaimana perlakuan mereka? Kalau nggak memberikan perpuluhan, dikutuk. Kalau nggak memberikan persembahan atau persepuluhan, diumumkan di depan umum bahwa dia tidak memberikan, sebagai efek jera, sebagai membuat rasa malu terhadap orang tersebut. Menurut saya, itu bukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tuhan, gue tantang satu kali lagi ya. JJ, kalau lu berani ya sama bapak lu Yanto, ayo debat sama gue. Lu kan bilang lu nggak bersalah. Lu bilang gue fitnah lu, ya kan? Gue bawa buktinya, gue bawa korbannya. Halo teman-teman dan netizen, dengan saya Alvin Lim, lawyer masyarakat. Teman-teman, Anda tadi sudah melihat ada cuplikan sedikit tentang kasus terakhir ini, yaitu ada keluarga pendeta, teman-teman ya, yang dimana gerejanya adalah GBI CK7, teman-teman ya. Dan anaknya ini ternyata sebagai komisaris sebuah PT malah menipu masyarakat sebesar 52 miliar. Itu baru yang sudah lapor ke saya. Ada yang lapor ke pengacara lain, Andreas, juga puluhan miliar, teman-teman ya. Dan saya melihat di komentar di situ ternyata ya gereja ini banyak sekali oknum. Jadi teman-teman, saya mau minta tolong kepada teman-teman dan memberikan kesempatan untuk kepada kita berjuang melawan oknum pendeta-pendeta bejat dan pendeta-pendeta busuk, teman-teman. Bagaimana caranya? Simpel, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ke gereja mereka, ya sudah pernah ke gereja mereka dan memberikan persembahan di situ ya, tolong berikan kepada saya surat kuasa agar kita bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta untuk memeriksa keuangan mereka, teman-teman. Saya yakin dan saya pastikan pasti keuangan mereka itu banyak uang mengalir ke rekening pribadi mereka. Dan saya mau hajar mereka seperti yang dihajar Mabes terhadap Panji Gumilang. Yaitu apa, teman-teman? Yaitu undang-undang yayasan dan pencucian uang, teman-teman. Saya tahu itu gereja besar sekali. Banyak uang masuk. Uangnya kemana, teman-teman? Uangnya kemana? Ya, saya menduga bahwa uang itu banyak dipakai untuk mereka, keluarga mereka, ya, untuk mereka berfoya-foya, mereka bersenang-senang. Walaupun ya jemaat-jemaat mereka itu banyak yang kesusahan makan, banyak yang kesusahan hidup saat ini ya, teman-teman. Jadi hal itu tidaklah fair, teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya minta kepada teman-teman untuk kita bersatu, teman-teman ya. Dan saya akan membuat mereka gratis, teman-teman, nggak usah bayar. Jadi teman-teman yang mau memberikan kuasa kepada saya, tolong hubungi handphone saya 0811 833 489 0811 833 489. Itu langsung handphone pribadi saya, teman-teman. Nanti berikan KTP di situ, saya buatkan surat kuasa sehingga saya bisa memohonkan untuk memeriksa laporan keuangan dari Gereja Bethel Indonesia CK7, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita harus bersatu berjuang melawan oknum di sini. Jangan sampai uang yang seharusnya masyarakat, jemaat berikan kepada Tuhan dipakai oleh oknum pendeta ya. Itu oknum pendeta itu saya tahu di Amerika aja ya, naik mobilnya BMW itu ya. Uang dari mana itu anak kecil seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman, kita harus bersatu, kita basmi kejahatan ya. Kita minta laporan keuangan dan saya sebagai ahli keuangan saya akan periksa, saya akan audit. Kalau ada uang itu yang masuk ke rekening mereka di situ, teman-teman, kita lapor polisi ya, kita tutup gereja tersebut ya. Jadi nggak usah MUI, teman-teman. Kalau ada penjahat, Alvin Lim pun jalan ya. Dan ini berlaku bukan cuma gereja gereja, tapi masjid apapun juga kalau memang ada masyarakat lapor ke kami akan bantu. Tetapi saat ini fokus saya adalah kepada gereja ini, Tuhan. Gereja ini ya, teman-teman. Karena gereja GBI CK7 ini, anaknya ini buat perusahaan dan sudah gemplang puluhan miliar di saya dan puluhan miliar di lawyer lain. Jadi itu total, kalau di total udah 100 miliar lebih, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang seperti ini tuh harus dihapuskan ya. Jangan ada lagi pendeta-pendeta bermuka domba, hatinya serigala yang siap menerkam Anda dan membunuh Anda, teman-teman. Yang kayak begini kita basmi, teman-teman ya. Oke, teman-teman, support saya, berikan kuasa hukum, saya gugat gratis, teman-teman. Teman-teman silahkan duduk aja, nonton dan enjoy. Oke, thank you. Salam cerdas hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi KNC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Alvin Lim kembali buat heboh, teman-teman ya. Seorang penggiat hukum, ya, seorang pengacara, Alvin Lim. Dan saya rasa teman-teman bisa ketik sendiri siapa itu Alvin Lim ya, nggak perlu saya jelasin. Sepak terjangnya sudah cukup banyak. Jadi di sini Alvin Lim mewakili kliennya ya, sebagai kuasa hukum itu melaporkan seorang pendeta
yaitu Janto Junior Simko Putra. Ya. Jadi yang dilaporkan ini adalah Janto Simko Putra dan juga anaknya, bapak dan anak, yang satu junior, yang satu seniornya, yaitu Pak Janto Simko Putra. Dua-duanya adalah pendeta. Dua-duanya merupakan pendeta gembala di Gereja Bethel Indonesia CK7. Jadi mereka berdua adalah pendeta dan mereka berdua meraup keuntungan yang begitu banyak. Ya, yang seperti kita tahu, perpuluhan dari gereja itu luar biasa. Dan juga di sini Alvin Lim membongkar penipuan yang mereka lakukan, modus-modus yang dilakukan. Bahkan Alvin Lim mendatangi rumah pribadi, ya, rumah pribadi dari pendeta tersebut dan menunjukkan. Kalian bisa lihat betapa kaya rayanya pendeta, sedangkan jemaatnya setengah mati. Jemaatnya setengah mati bekerja keras, mencari nafkah, yang setiap bulan 10% distor ke pendeta. Luar biasa. Alvin Lim menunjukkan rumah, mobil mewah, ya. Berapa besar aset yang dimiliki oleh pendeta Janto Simko Putra, yang begitu kaya raya, tetapi masih sibuk memperkaya dirinya dengan meminta uang persembahan. Wah, ini heboh nih teman-teman. Bahkan, Alvin Lim meminta kepada Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, dan juga Dirjen Pajak tentunya, untuk memeriksa laporan keuangan Janto Simko Putra dan Yayasan GBI CK7. Wah, ini gila nih teman-teman. Kalau kena GBI CK7 ini bisa merambat ke GBI-GBI yang lain, bahkan mungkin ke gereja-gereja yang lain. Wah, ini bakal jadi kasus sangat besar ini. Bisa jadi mega skandal ini. Bahkan mungkin mengalahi kasus timah, ya. Kasus timah yang menjerat suami Sandra Dewi. Nah, kalau itu kasus yang sangat besar, kalau ini benar-benar ada penggelapan pajak, cuci uang, dan sebagainya, nah, ini mungkin akan lebih ngeri lagi. Akan lebih ngeri, ya. Tapi kita dengarkan dulu teman-teman, nanti baru saya kasih sedikit pandangan saya mengenai apa yang saya ketahui tentang yang terjadi di internal itu. Halo teman-teman, saya berada di Intercon, Blok L1 nomor 43. Infonya ini adalah rumah Dr. Yanto. Kita coba lihat apakah benar. Coba di syuting nih rumahnya nih dari luar nih. Ya, coba dilihat ini rumahnya. Ini ada platnya nih L1 nomor 43. Kita coba lihat, kita coba tanyakan. Pak, ini benar rumah Dr. Yanto? Sebelah di 43. Oke, makasih ya Pak. Oke, jadi informasi yang didapatkan rumahnya adalah ini nih, nomor 43A nih, ya, 43A L1 ini teman-teman ya. Lihat dari depan rumahnya, di sini terlihat rumahnya mewah. Ya, kelihatan nih dari depan. Rumah 2 lantai, ini lumayan besar ya. Ada mobilnya Hyundai Palisade bernomor plat B400MD teman-teman ya. Jadi supaya kita tahu orang-orangnya, kita tahu dan bisa kita identifikasi nanti teman-teman ya. Ini rumahnya mereka, teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman. Jadi kita bisa lihat, inilah contoh ya gembala, pendeta ya GBI CK7 yang dimana selalu meminta perpuluhan dan meminta sumbangan dari jemaat-jemaatnya ya, dan bahkan jemaat-jemaat yang miskin yang kemarin kita masukkan ke dalam video teman-teman ya. Sedangkan pendeta tersebut ya tinggal di rumah yang mewah seperti ini teman-teman ya, dan tidak peduli pada jemaatnya. Jadi teman-teman tolong jangan tertipu sama nabi-nabi palsu ya teman-teman ya. Jadi nabi-nabi palsu itu adalah yang selalu teriak. Ada teologi kemakmuran lah, biar makmur untuk masyarakatnya. Dan jemaat itu kalau mau dapat duit, kalau nyumbang 1 juta, besok dapat 100 juta di situ teman-teman. Nggak ada teman-teman ya. Yang ada uang kamu 1 juta dibeliin buat aset-aset pribadinya. Itu yang terjadi pada oknum nabi-nabi palsu teman-teman ya. Jadi kalau kita ketemu sama pendeta yang kaya seperti ini teman-teman, apa yang kita lakukan? Jangan kasih sumbangan teman-teman. Jangan kasih sumbangan.
yang diajarin dari ajaran agama Kristen adalah kalau misalnya ada duit di situ, ya kan teman-teman, kalau ada duit, suruh jemaatnya ini, suruh pendetanya ini yang bagi ke fakir miskin. Dia harus memberikan contoh, bukan menyuruh jemaat yang kaya kasih ke yang miskin. Pendetanya udah kaya kok, kecuali pendetanya miskin, teman-teman ya. Kalau pendetanya miskin, kita masih oke lah di situ, karena dia nggak punya uang, dia minta dari jemaatnya, itu kita harus bantu, teman-teman. Tapi kalau pendetanya sudah kaya raya seperti ini, teman-teman, jangan mau dimintain duit. Jadi kalau dimintain persembahan, dimintain perpuluhan, ya kan, suruh dia kasih perpuluhan dulu. Suruh dia jual semua aset-aset dia, berikan ke fakir miskin. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Terima kasih, teman-teman. Halo, teman-teman. Ini saya berada di Intercon juga. Ini lokasi ada showroom ya. Showroom mobil itu yang bernama Showcar Garage ya. Informasi yang kami dapatkan, ini adalah showroom mobil milik anaknya Dr. Yanto juga ya. Jadi kita coba tanyakan apakah benar ini showroom milik beliau. Oke. Nggak apa-apa. Pak, ini punya punya anaknya Pak Dr. Yanto bukan? Oh, di mana yang tahu? Di dalam. Bapak masuk aja. Oh iya, oke. Coba kita tanyakan. Yuk, masuk aja. Halo Bu, cuma mau nanya, ini bener showroom punya anaknya Dr. Yanto? Bukan sih Pak sebenarnya, cuman dulu owner sini. Owner sini? Iya. Oh, sekarang siapa ownernya? Pak Roni. Pak Roni, jadi nggak ada hubungannya sama dokter, sama Udah Yuan? sekarang udah nggak, sekarang udah. Nggak ada ya? Oh yaudah, oke. Makasih ya. Pak JJ ya. Ah, JJ, iya nggak apa-apa, kita... Tapi dia sering nyuci di sini sih. Iya. Emang. Kita lagi lacak semua aset-asetnya dia. Kita laporin polisi sama undang-undang yayasan di situ. Mari kita mau memastikan, karena kalau bener asetnya ini kita mau masukin dalam permohonan gugatan untuk penyitaan. Baru semalam saya nonton. Iya, kalau saya kan nggak mau asal masukin kok. Tanya dulu dong. Orangnya, kalau yang punya orang lain kan saya juga nggak mau dong kalau kayak gitu. Dulu si Gigi itu ya? Owner memang. Dulu. Dulu Iya. punya saham, Sekarang cuma udah. satu orang doang. Dulu nggak ada ya, siap. Thank you informasinya kok. Biar sama-sama enak lah kita nggak mau punya orang lain kita ini toh. Kita kan lawyer bener. Ya, thank you ya kok. Yuk, makasih. Oh, ini kantor sekretariatnya ya. Ini gerejanya nih. Gede dan informasinya udah milik sendiri ya. Tutup. Halo Pak, ini benar gereja Intercon CK7 bukan? Iya. Oh, masih ada orang? Oh, tutup. Udah tutup. Oh, Ada orang. kalau sekretariatnya? Sekarang itu udah pada pulang juga. Udah pulang ya? Iya. Tapi ini benar punya Dr. Yanto ya? Iya. Dari? Oke, saya dari LQ Indonesia Law Firm, Pak. Oh, iya. Sampaikan aja. Oke. Nanti dalam waktu 1-2 hari kita akan kirim somasi. Ya, untuk ke pengadilan. Oke, thank you Pak. Iya, iya, iya. Makasih. Hah? Apa-apa, samperin aja. Masih ada sekretariatnya Pak? Atau siapa? Udah pulang. Iya, Oh, ya sudah. Bapak besok masuk lagi? Enggak gantian kan. Siapa yang bisa sampaikan pesan? Paling nanti security karena mereka yang Oh yaudah, gantian. tolong sampaikan pesan. Security-nya mana? Ini ya, ganti-gantian mereka juga. Pak, kami dari LQ Indonesia Law Firm ada dugaan penyelewengan yayasan dan pencucian uang. Tolong sampaikan ke Dr. Yanto 1-2 hari kita akan kirimkan surat resmi. Ya, di situ. Foto dulu. Maaf ya Pak. Gak apa-apa, foto aja. Yuk sini bro. Foto aja nggak apa-apa. Foto aja Pak nanti buat laporan. Iya, buat laporan. Kita law firm, jadi kita legal. Tolong sampaikan, jangan kabur-kaburan bilang sama dia. Gak apa-apa. Oke.
Oh iya. Bapak dari kepolisian di sini resmi Pak, ada surat tugas nggak Pak? Ada. Boleh saya lihat Pak? Saya polisi belum ambil Pak. Nanti dia. Belum ambil. Bapak Emmanuel dari mana Pak? Brimob mana Pak? Kelapa Dua ya. Tolong nanti sampaikan kalau nggak ada surat resmi, jangan ada oponen-oponen non sipil di sini Pak. Karena polisi itu tidak bertugas untuk menjaga orang-orang berduit Pak. Saya nggak tahu. Ya, enggak, saya kasih tahu Bapak aja. Karena kalau enggak, nanti saya telepon Pak Listio Sigit Pak. Ini saya kasih tahu Bapak. Siap, Pak. Ya, bilangin jangan jadi pengecut di situ. Dia nipu uang masyarakat ratusan miliar Pak. Siap. Ya, jadi Bapak jangan bela orang yang salah. Siap. Saya nggak. Ini Pak Listio Sigit Pak. Saya nggak tahu. Tak apa-apa, saya kasih tahu Bapak. Siap. Nggak berniat menggertak atau apa, nggak ada. Siap. Pemberitahuan. Nih udah tahu ya Pak. Jadi saya WA nama beliau. Ini Bapak bisa catat nomornya sama apa nggak? Belakangnya 9191. Coba cek aja. Siap. Ya, jadi setahu saya rakyat sipil itu nggak bisa didampingi atau dikawal oleh polisi, Pak. Oh, saya hanya bagian keamanan aja. Betul. Gereja jadi mungkin saya ditempatkan di situ. Iya, makanya saya tanyakan surat tugas Bapak. Kalau ada surat tugas saya nggak masalah. Ada Pak. Cuma kalau nggak ada surat tugas nanti saya laporin ke Propam. Oh siap, ada Pak. Ada, Pak. Ada ya? Ya, nanti Oke. besok teman saya yang datang ada Pak. Oke, nanti saya coba tanyakan ke beliau ya. Jadi kita nggak mau mentang-mentang orang kaya atau gerejanya karena gereja ini ada nipu duit orang, Pak. Oh gitu ya. Saya Iya, nggak tahu. benar. Iya, makanya saya kasih tahu Bapak. Iya Pak. Saya Nggak apa-apa. kita nggak tahu. Iya Pak. Makanya saya cari orangnya. Tadi saya baru di rumahnya Oh gitu nggak tahu. di L1 nomor 43. Iya kan? Ya udah nggak apa-apa. Saya ini bukan sama Bapak kok. Siap. Urusannya sama orang lain. Oke, Pak. Thank you ya, Pak. Yuk. Halo teman-teman, selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim di channel Kosion TV. Teman-teman, kali ini kita masuk lebih dalam lagi di dalam skandal gereja CK7, teman-teman ya. Kalau kemarin pertama anaknya menggelapkan 53 juta, teman-teman ya, pidana perbankan. Ini sekarang bapaknya si Yanto ya, yang kami duga juga ada penyalahgunaan wewenang uang yayasan dan adanya uang masuk ke Indosuria, teman-teman. Sekarang yang ketiga, teman-teman ya. Yang ketiga yang kami mau olah dan kami mau racik adalah dugaan penggelapan pajak, teman-teman. Dugaan penggelapan pajak. Tadi teman-teman lihat udah di slide sebelumnya, ada seorang pengerja yang sudah memberikan informasi kepada kami yang nantinya akan jadi saksi di proses hukum ya, bahwa mereka ini memasukkan aset pribadi dengan nama yayasan untuk menghindarkan pajak. Nah loh, jadi gini teman-teman ya, yayasan itu secara hukum, secara undang-undang itu bebas pajak. Tetapi kalau pribadi tidak, harus bayar. Nah, si pengurus-pengurus dan pendeta-pendeta yayasan ini di CK7 ya, ternyata informasi dari saksi tersebut menggunakan nama ya yayasan untuk di dalam aset pribadi. Jadi asetnya itu sebenarnya aset pribadi, tapi ditempati oleh si oleh seolah-olah oleh yayasan di situ ya, teman-teman. Jadi kalau dia jual beli tidak kena pajak di situ karena yayasan. Ya toh, nanti uangnya tetap dari yayasan dikasih lagi ke pribadi. Nah, ini yang saya curigai kemarin ya, berarti selain dia merugikan pemerintah dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk penggelapan pajak, teman-teman ya, juga di sini ada ya kan pidana yayasan yang kemarin saya bilang. Karena kenapa? Aset pribadi tidak boleh dimasukkan dalam yayasan, aset yayasan tidak boleh diatasnamakan pribadi. Itu sudah ada undang-undangnya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, juga pada hari ini tadi saya sudah mendatangi ya, saya mengajukan olah TKP, teman-teman. Saya datangi rumah dari si Dr. Yanto tersebut ya, yang berada di Blok L1 di Intercon. Dia sekarang ini tinggal di Intercon. Tapi dia infonya yang saya dengar tetap masih punya yang di Bukit Gading Villa ya. Tapi dia pindah ke Intercon supaya lebih dekat dengan gerejanya. Jadi dia ada rumah di Intercon di Blok L1 nomor 43A. Jadi ternyata 43 itu ada dua nomor, ada 43 dan 43A tadi yang saya lihat sana, teman-teman. Dan kita bisa melihat bagaimana bagus dan mewahnya rumah beliau ya. Saya sih nggak masalah, teman-teman ya. Saya sih nggak masalah rumah pendeta itu bagus. Kalau memang rumah pendeta itu didapatkan dengan cara yang halal, tidak menipu orang, tidak menggelapkan pajak, tidak mencurangi antara aset yayasan dan aset pribadi, teman-teman ya. Dan lebih lagi, teman-teman, saya mau bilang sama teman-teman adalah, ya kalau sebelumnya saya sudah bilang, kenapa ini jemaat-jemaat sudah banyak yang memberikan surat kuasa kepada LQ Indonesia Law Firm untuk mengusut dan mengajukan transparansi laporan keuangan dari CK7, teman-teman ya. Karena inilah yang menjadi masalah. Banyak jemaat-jemaat CK7 itu yang miskin. Ya,
Banyak yang miskin, banyak yang nggak punya duit, banyak yang kesulitan makan, banyak yang kesulitan bayar uang sekolah, ya. Tetapi mereka selalu diiming-imingi dengan perpuluhan-perpuluhan. Apa itu perpuluhan? Ya, yang diajari dogmanya adalah kamu berikan 1 juta, besok dapat 100 juta. Jadi orang kayak judi dong. Sekarang beri 100 juta, besok dapat 100 juta nih di situ. Jadi ya, misalnya orang miskin itu cuma punya 10 juta, 10 juta, 10 juta dikasih semua ke gereja. Ternyata nggak dapet tuh 1 miliar. Harusnya kan 1 miliar kalau dikali 100, nggak dapet teman-teman ya. Nah disitulah banyak orang merasa tertipu. Ya, karena pengajaran pencucian otak yang nggak benar di situ teman-teman ya. Saya nggak bilang ini semua gereja melakukan ini, tidak. Tetapi banyak gereja melakukan ini. Banyak oknum-oknum gereja ya. Saya tegaskan lagi, ini adalah oknum gereja teman-teman. Ya, jadi jangan salah paham. Saya nggak bilang semua gereja. Masih ada gereja yang baik, ada. Masih ada pendeta yang baik, ada. Masih ada yayasan yang baik, ada. Ya. Tetapi saya sedang berbicara tentang bagaimana modus-modus operandi gereja-gereja abal-abal. Ya. Jadi otomatis uang-uang jemaat itu masuklah ke cabang. Jadi kalau kita bedah CK7, dia punya beberapa cabang teman-teman. Pertama, cabang di Intercon. Kedua, cabang di Kemayoran, teman-teman ya. Ketiga, di Alam Sutra, teman-teman ya. Jadi udah merambah ke Tangerang juga di situ. Nah, ini adalah pusat-pusat orang-orang kaya. Ya, pusat-pusat orang kaya. Nanti dalam podcast kami selanjutnya, kami akan tampilkan beberapa jemaat, ya, jemaat CK7 yang akan memberikan kesaksian. Bagaimana ada seorang pekerja di situ, ya kan? Bagaimana perlakuan mereka? Kalau nggak memberikan perpuluhan, dikutuk. Kalau nggak memberikan persembahan sulung, dikutuk. Kalau nggak memberikan persembahan atau persepuluhan, diumumkan di depan umum bahwa dia tidak memberikan sebagai efek jerah, sebagai membuat rasa malu terhadap orang tersebut. Menurut saya, itu bukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang bantuin orang miskin, ngasih makan orang miskin. Bukan mempermalukan orang miskin di depan orang kaya. Apalagi mengambil uang orang miskin buat supaya si pendetanya kaya. Nggak ada itu versi Tuhan Yesus, nggak ada. Ya, nggak ada ajaran Kristen seperti itu. Kalau ajaran Kristen seperti itu, hari ini juga Alvin Lim akan berubah agama, tidak mau jadi Kristen. Tidak akan. Saya mau jadi orang lurus, saya mau jadi orang bersih. Walaupun dulu saya jahat, ya saya akuin. Ya, dulu saya banyak melakukan kejahatan. Saya sudah masuk penjara, saya ambil anak saya, ya kan, secara melawan hukum, misalnya katanya, ya kan, walaupun itu anak saya sendiri, saya di penjara, saya jalanin, saya dicap penjahat oleh negara, nggak apa-apa. Yang penting anak saya sama saya. Saya besarkan anak saya jadikan anak saya orang yang berguna bagi bangsa. Ya, walaupun saya dicap orang jahat, saya lakukan. Ya, tetapi ini saya lawan bukan gereja. Camkan teman-teman, bukan gereja yang saya lawan. Bukan umat Kristen yang saya lawan, tidak. Saya melawan oknum-oknum nabi-nabi palsu. Orang-orang yang mengambil uang-uang, ya, uang recehan dari jutaan orang sehingga dia bisa menjadi kaya, teman-teman. Dan ini yang dilarang, ini yang dilarang. Ya, kenapa? Ya. Kalian lihat dong gaya hidupnya. Rumahnya mewah. Tadi yang video kedua ya kan, saya datengin itu showroom. Infonya punya dia, ternyata sudah dijual katanya. Tapi berarti benar dulu dia punya showroom juga. Ya, dan saya kasih tahu teman-teman ya, showroom itu adalah salah satu tempat yang paling mudah untuk melakukan pencucian uang dan menghindari pajak. Ya. Caranya gimana? Nanti mungkin dalam video berikutnya saya akan jelaskan trik-trik pencucian uang, teman-teman ya. Tapi ini khusus sekarang tentang modus operandi ya, oknum-oknum Mamon, teman-teman. Ya, dewanya uang itu Mamon. Mamon ini sudah lebih hebat dari Lucifer. Mamon ini sudah menguasai orang-orang, sudah menggerogoti orang-orang. Sehingga sekarang itu, kalau kamu tanya ke cewek, kamu lebih suka cowok ganteng atau cowok berduit? 90% mungkin akan bilang cowok berduit. Karena Mamon sudah berkuasa, teman-teman. Be very careful. Ya, be very careful. Iblis itu tidak datang dalam bentuk rupa-rupa seperti yang Anda lihat di video. Menakutkan, menyeramkan. Kalau kayak begitu orang nggak ada yang mau. Jadi hambanya iblis, nggak ada yang mau, takut. Ya, tapi iblis itu datang dalam bentuk seorang pendeta yang seolah-olah suci. Bertobatlah, bisa menyembuhkan orang, tapi penyembuhannya itu bukan dari Tuhan. Saya kasih tahu teman-teman loh. Ya, iblis pun bisa menyembuhkan penyakit. Ya, iblis pun bisa menyembuhkan penyakit. Jadi nabi-nabi palsu bisa menyembuhkan jemaat, bukan berarti dia orang suruhan Tuhan. Ya. Jadi dia berpakaian rapi, bisa menyembuhkan orang, banyak duit, ganteng, naik Mercy, naik BMW, tinggal di Bukit Gading Villa, tinggal di Intercon, di situ ya teman-teman ya. Itu bukanlah hamba Tuhan. Bukanlah hamba Tuhan. Tuhan bilang, ya, hambanya itu jual semua hak miliknya, harta miliknya, berikan ke fakir miskin. Nah, itu baru hamba Tuhan, itu baru pelayan Tuhan. Jadi teman-teman,
Saya nggak bilang teman-teman untuk tidak memberikan persepuluhan atau persembahan sulung atau persembahan offering ya. Bukan. Bukan. Jangan salah artikan kata-kata saya. Silakan Anda berikan perpuluhan, silakan Anda berikan persembahan, silakan Anda berikan buah sulung kepada orang yang tepat, teman-teman. Kepada orang yang tepat. Yaitu siapa? Fakir miskin. Bukan gereja loh. Fakir miskin. Orang-orang yang miskin yang butuh duit. Bukan gereja. Apalagi gereja yang udah kaya. Kayak tadi itu Intercon ya. Gerejanya berapa? 9 ruko gandeng punya dia. Nggak butuh duit bos, ya kayak begitu. Lo kasih duit, lo kasih makan duit, ya dia bingung. Gereja udah ada, gedung udah ada, apa udah ada. Akhirnya apa duitnya? Ya udahlah, gue beli aset pribadi. Karena udah kebanyakan duit. Ya. Jadi seharusnya gereja itu harusnya menolong orang-orang yang miskin. Tetapi kalau Anda melihat gereja Anda tidak punya transparansi keuangan, saya katakan kepada Anda, stop berikan persembahan, stop berikan buah sulung, stop berikan perpuluhan terhadap gereja tersebut. Stop. Ya, karena uang Anda tidak akan sampai tepat sasaran. Terus ada yang bilang, Pak, ya nggak apa-apa dong, kita ngasih apa namanya, orang yang penting kan kita ngasih ikhlas, Pak. Terserah mereka mau pakai buat apa, bukan urusan kita. That is the answer of unreasonable person. Orang yang nggak punya tanggung jawab tuh ngomong kayak gitu. Orang yang nggak mau pusing tuh ngomong kayak gitu. Ya, orang yang goblok itu yang ngomong kayak gitu. Kenapa saya bilang? Lu memberikan persembahan buat kebaikan atau buat keburukan sih, saya tanya. Buat kebaikan toh. Kalau kita berikan ke fakir miskin untuk kebaikan. Tapi kalau lu berikan uang buat misalnya pencandu narkoba, aduh kasihan adik gua, dia lagi kecanduan narkoba tuh udah gemeteran. Gua kasih duit, butuh berapa, Dek? 1 juta nih, Dek, 10 juta lu beli 10 gram. Nenek, lu apakah itu persembahan? Ah? Goblok kan kalau kayak begitu kan? Goblok itu anak gak punya pendidikan kalau ngomong kayak begitu. Sorry aja ya. Jadi, kita berikan persembahan, kita juga punya tanggung jawab. Kita harus pastikan ke siapa kita berikan itu adalah ke orang yang punya tanggung jawab, teman-teman. Ya, bukan orang yang bertanggung jawab. Nah, inilah balik. Pendeta yang bertanggung jawab dan pendeta yang tidak bertanggung jawab. Kalau pendeta itu bertanggung jawab dan memberikan laporan keuangan yang terbuka, silahkan berikan persembahan, teman-teman. Lakukan kewajiban Anda. Anda punya kelebihan, punya apa, beri, bantu gereja tersebut. Itu Anda membantu untuk kebaikan. Tapi kalau Anda tahu gereja Anda sudah kaya, gereja Anda nggak pernah memberikan persembahan ke orang-orang miskin, gereja Anda tidak pernah melakukan sesuatu kebaikan keluar, gereja Anda tidak membuka laporan keuangannya, saya sarankan jangan berikan persembahan ke situ. Apalagi pendeta Anda sudah kayak ya 7 keturunan kagak akan mampus tuh harta. Ya toh, buat apa, Pak? Yang saya heran, ada aja pendeta punya nyali di depan gembalanya, di depan jemaatnya bersidang, berkhotbah. Hai jemaat, berikan persepuluhan. Kalau enggak, lu mati nanti kena kutuk, kena ono, kena ini, kena itu. Lah, gue heran, gue cuma garuk-garuk kepala. Perasaan gue, ini pendeta yang sama nih, gue nggak pernah lihat dia memberikan perpuluhan. Malah dia cuma ambil duit jemaat. Padahal pendetanya udah kaya sekali. Apakah yang seperti ini yang menjadi malaikat Anda, yang menjadi nabi Anda? Ya, sekali lagi saya bilang, kalau pendetanya kayak begitu, kalau nabinya kayak begitu, gue kagak mau jadi Kristen, bos. Dan gue yakin banyak orang mayoritas juga gak mau jadi Kristen. Ya, ngerti ya teman-teman ya? Saya sudah buktikan nih ke teman-teman nih. Saya bukan cuma ngomong-ngomong hoak dibilang saya fitnah. Gue buktikan, dia pendeta kaya, punya banyak duit. Ya kan, ada tol, kalian lihat tuh rumah Intercon tuh. Nggak mungkin 1 miliar, 2 miliar. Kalau rumahnya 1 miliar, 2 miliar, gue beli cash nih besok nih. Ya kan, kalau dia bilang di rumah dia di Intercon 1 miliar, 2 miliar, gue beli pakai cash. Nggak mungkin itu. Itu rumah bisa minimal 20 miliaran ke atas itu. Ya. Tetapi masalahnya, ketika anaknya buka perusahaan, dia sebagai komisaris, ya, uang kliennya ini hilang, klien perusahaannya nih yang disuruh masukin duit, hilang 53 miliar, jawabnya apa? Bukan tanggung jawab gue juga korban, gue juga hilang 6M di perusahaan itu. Nah, lu hilang 6M di perusahaan itu, perusahaan lu sendiri, bos, lu komisarisnya. Kan lu wajibnya sebagai pengawas. Pertanyaan gue, uangnya lu kemanain? Lu sebagai komisaris, pertanyaan saya, wajib dan sewajarnya nggak komisaris itu tahu laporan keuangan? Komisaris itu pemilik lo, ketua dari seluruh dewan pemilik lo. Ya, jadi dari seluruh pemegang saham, kepalanya itu komisaris. Lu tuh berhak minta laporan keuangan. Lu ada nggak laporan keuangan dari 2014 sampai 2020? Coba lu kasih dong ke gua. Ada nggak? Kalau lu bilang, oh gua nggak tahu itu semua direktur. Nah pertanyaan gua, lu lakukan tugas lu sebagai pengawas direktur nggak?
Ya, jadi jangan seenaknya aja ngomong, seenaknya jidat. Ya kan, lu juga korban di situ. Walaupun lu juga korban di situ karena lu pemilik perusahaannya, lu wajib tanggung jawab. Mana ada sih lu pemilik perusahaan lu kagak mau tanggung jawab, ya? Apalagi harta lu banyak. Kok lu terlalu perhitungan sama duit sama mamon lu, ya? Padahal lu punya banyak sekali aset-aset. Ya, bapak lu juga punya banyak-banyak aset, bisa minta tolong bapak lu. Ya, ini 53 miliar di kumpulan 13 orang, ya itu uang pensiunan dia, kagak ada yang dibayar. Kalau lu nggak mampu bayar 53 miliar, lu mampu bayarnya berapa? 20 M, 30 M, ngomong itikat baik. Bukannya keluar dari tanggung jawab, terus malah, oh sialan gue dikatain sama pengacaranya, gue laporin baik aja pencemaran nama baik. Bukan. Gue mah sebagai pengacara nggak takut laporin pencemaran nama baik. Ya, tadinya lu urusan cuma sama si 13 orang ini, sekarang lu berurusan sama gue pribadi. Gue kasih tau lu aja. Ya, lu nyerang gue akan serang lu. Gue nggak takut kok. Semestinya kasus lu cuma satu, kasus sama si JJ itu. Sekarang gua akan buat itu pidana yayasan plus penggelapan pajak. Lu lihat aja nanti. Gua demo pajak, suruh untuk grebek lu punya ini dan periksa lu punya pembukuan. Lu jangan main-main sama gua. Ya. Gua lawyer, gua aparat penegak hukum. Gua nggak takut sama lu. Lu mau pendeta uang lu berapa banyak, gua kagak takut. Ya. Karena menurut gua pendeta yang seperti itu adalah pendeta bodong, nabi palsu. Itu menurut gua. Kalau menurut lu adalah seorang malaikat, lu adalah seorang dewa, terserah lu, itu menurut lu. Ya kan, gue boleh punya pandangan terpisah toh. Ya, gue gak takut makanya sama lu orang. Ya, kan gue tantang satu kali lagi ya. JJ kalau lu berani, ya sama bapak lu Yanto, ayo debat sama gue. Lu kan bilang lu gak bersalah. Lu bilang gue fitnah lu, ya kan. Gue bawa buktinya, gue bawa korbannya, gue bawa bukti setorannya mereka, gue bawa ahunya. Bener nggak lu di situ terlibat atau enggak? Kalau lu nggak terlibat, gue sembah lu 10 kali. Ah, berani nggak lu? Lu datang gak usah sendiri, gue tahu lu bakal takut. Gue tahu lu orang tuh kagak ada punya nyali. Ya, lu JJ sama Yanto, gue tahu lu berdua gak punya nyali. Jangan datang sendiri, berdebat sama gue. Ya, lu bawa JG, lu sewa Hotman, lu sewa Otto, lu sewa 100 pengacara, lawan gue seorang diri. Ah, berani nggak lu? Berani nggak? Bacot aja lu gede. Lu pendeta, lu berani teriak di depan mimbar lu. Lu berani teriak di depan mimbar lu, ya kan? Berani berkhotbah ke segitu banyak orang. Sekarang lawan lu gak usah 1000 banyak orang. Satu orang, Alvin Lim. Kapan lu mau kasih tahu gua, ya kan? Jawab tantangan gua di situ. Gua panggil media-media. Mau berapa media lu? 10 media, 100 media. Gua beli airtime-nya. Kita lawan. Kita berdebat hukum. Ya kan? Biar masyarakat menjadi menilai dan masyarakat menjadi juri. Berani nggak? Gua bawa ahunya. Bener nggak nama lu terdaftar? Kapan lu jadi komisaris? 2014 sampai 2020. Kapan orang-orang klien-klien gue masukin duit? Orang-orang gue masukin duit di 2019. Ketika lu masih jadi komisaris. Jadi uang yang masuk ke rekening tersebut, direkturnya Michael, komisarisnya lu berdua yang masih punya kuasa terhadap uang tersebut. Kok gimana bilang lu gak bertanggung jawab? Nanti kalau kita mau berdebat, ya kan bukan cuma lu sama gue. Kita bawa saksi ahli. Lu bawa saksi ahli, gue bawa saksi ahli. Ya, kita bawa ahli pidana. Kita bawa ahli yayasan. Ayo kita berdebat di situ. Ya, bawa lawyer lu. Gue tahu kalau lu pengecut. Lu bawa lawyer lu. Jangan cuma JG seorang, gue kasih tau lu. 100 JG pun gak menang lawan gue. Karena posisi lu salah, bos. Lu mau 100 JG pun gak akan menang. Siapa sih itu JG? Ah, siapa? Emangnya kalau lawyer Vidian tinggi, berarti dia lawyer jagoan, lawyer hebat? No! Kenapa? Track record dia kebanyakan ngurusin koruptor, ya, Indosuria atau penggemblang-gemblang investasi bodong. Duit. Yang dia utamakan duit. Dia bukan mengutamakan kebenaran. Kalau dia mengutamakan kebenaran, dia akan bela korban Indosuria. Bukan membela si Indosuria. Pengemblangnya. Ngerti? Ya, jadi saya, Alvin Lim, tidak akan pernah takut dan tidak akan mundur selangkah pun. Jangan lu pikir nama JG nakutin gua, tai lu. Gua gak takut sama manusia manapun, gua udah bilang. Jangankan JG. Jenderal bintang 4, jenderal bintang 10, naga manapun gua juga gak takut, gua labrak terus. Lu lihat dong pemberitaan gua. Apa gue berani apa gue takut mengkritik pemerintah? Apa gue takut mengkritik 9 naga? Kagak. Apalagi pendeta kayak lu lah. Gila. Bawa baju Egi lu pikir gue takut loh. Gue pertaruhkan nih nyawa gue nih, ya. Kita berantem, kita lihat nih siapa yang benar. Siapa yang menang, lu atau gue? Ngerti? Ya. Kapan lu mau berani suruh lawyer lu tuh tulis surat kapan undangan mau berdebat sama gue di depan media? Kita buktikan di situ. Ya, nggak usah nunggu lama-lama proses hukum. Kalau kita pakai proses hukum lama, bos.
berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Kita debat aja. Lu bawa bukti, lu bawa bukti gua. Nanti biar masyarakat yang menilai. Kita lihat komentar dari masyarakat. Belain lu atau belain gua? Siapa yang menang? Kalau lu menang, gua kasih nih kuping gua juga, gua kasih ke lu, kita taruhan. Kalau lu kalah, lu berani nggak kasih kuping lu sama kuping bapak lu, potong. Kalau itu kalau lu berani, kalau lu gentleman, kalau lu jantan. Kalau lu banci, kalau lu betina, kalau lu nggak punya nyali, ya beda lah ya. Oke? Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi gereja GBI CK7 itu diduga berkonspirasi menaruh uang jemaatnya di Indosuria yang notabene sudah gagal bayar. Perusahaan yang bernama Indosuria itu gagal bayar dan sudah masuk penjara. Sudah ingkrah. Pengurus-pengurusnya dijatuhkan hukuman 18 tahun kalau tidak salah ya. Karena melakukan kecurangan. Dan kita tahu, kalau ketua yayasan, misalnya nih, saya jadi ketua yayasan, saya punya yayasan itu mengurus atau punya saldo rekening misalnya 20 miliar. Daripada saldo itu ngendap, nggak kepake, ya udah mungkin 15 miliar saya taruh di deposito atau saya taruh di produk investasi apa gitu. Supaya uang tersebut bisa berputar. Bisa menghasilkan kan begitu. 15 miliar, kalau kita bilang deposito 10% aja, dapat bunga 10%, itu 1 tahun 1,5 miliar. Artinya 1 bulan ada sekitar 130 juta. Bunganya doang. Bunganya doang. Dan biasanya yang masukin itu dapat cashback. Kalau ketua yayasan, ya itu biasa ditawari, Pak Bapak masukin, nanti untuk yayasan akan dapat misalnya bunganya 10% setahun. Untuk Bapak dikasih cashback 2% atau 3%. Cashback untuk pribadi. Itulah kenapa kita nggak pungkiri banyak sekali orang berlomba-lomba ingin mengelola aset. Bahkan kita tahu, tahun lalu ya sempat viral, kepala daerah yang ada di Indonesia, itu juga memutarkan uang kas daerahnya. Jadi mereka misalnya punya APBN 100 miliar, belum kepake. Kan belum kepake sekarang, 3 bulan lagi baru kepake, atau 2 bulan lagi. Dia taruh di deposito, investasi gitu. Dia ambil cashback-nya. Itu sempat jadi satu skandal besar ya, tapi sekarang tiba-tiba hilang berita tersebut. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa hilang. Tetapi yang seperti ini sering kita dengar ya. Itulah kenapa banyak orang berebut ingin jadi ketua yayasan, jadi pengurus yayasan. Karena uang yang dikelola gede. Itu yang pertama. Kedua, ya bisa nepotisme, bisa aneh-aneh gitu kan, proyek-proyeknya ya bisa diatur lah. Contoh nih, untuk pengadaan satpam, kebersihan, nah, dia bisa menentukan kan, sebagai ketua yayasan dia punya hak menentukan siapa yang mereka pakai, perusahaan mana yang mereka tunjuk. Misalnya mereka bikin KKR, event besar, kan sewa IO. IO-nya rupanya saudara dia, atau perusahaan yang dia buat sendiri di luar kan gitu. Jadi memang orang akan berebut jadi ketua yayasan, apalagi yayasan-yayasan besar. Itu kita nggak pungkiri. Yang seperti itu kadang terjadi. Dan banyak terjadi konspirasi-konspirasi seperti itu. Dan kita cukup takjub dengan Alvin Lim yang membongkar dugaan konspirasi dia bilang. Bahkan tidak tertutup kemungkinan itu jadi tempat cuci duit. Mungkin teman-teman masih ingat ya, yang ikut saya cukup lama, 2 tahun yang lalu, Pastor Sarah itu juga pernah membahas tentang gereja yang dipakai sebagai tempat cuci duit. Ya, dipakai sebagai tempat cuci duit. Yang ngomong bukan saya. Walaupun saya tahu. Tapi nanti kalau saya ngomong, biasanya yang sebelah itu, wah kamu harus ditangkap ini, bahaya dia bongkar-bongkar kita punya dapur, waduh gawat ini gitu ya. Jadi ada satu hal ya teman-teman yang harus tahu, yayasan keagamaan di Indonesia itu cukup bisa bebas dibandingkan dengan yayasan-yayasan yang lain gitu, yayasan pendidikan, ya rumah sakit itu nggak sebebas agama. Agama itu setahu saya ya, koreksi kalau saya salah, itu nggak bisa diaudit. Yang berhubungan dengan agamanya nggak bisa diaudit. Itulah banyak dijadikan tempat cuci uang. Caranya seperti apa? Saya nih perusahaan yang saya miliki, itu untungnya misal 100 miliar. Maka saya harus bayar pajak kan? Saya harus bayar pajak dari keuntungan 100 miliar. Supaya pajak saya nggak banyak, ya saya harus membuat pendapatan saya turun. Saya harus keluarkan 100 miliar itu. Caranya gimana? Ya udah saya akali. Anggap saya bikin CSR. Anggap saya bikin sumbangan. Dari 100 miliar, saya sumbang 60 miliar untuk yayasan agama.
Contohnya untuk yayasan gereja. Untuk gereja ini saya sumbang 60 miliar. Sehingga pendapatan saya sisa 40 miliar. Yang kena pajak dari 40 miliar. 60 miliar yang saya sumbang, saya main dengan ketua yayasannya. Saya sumbang 60, nanti kamu kembalikan 60 itu ke rekening pribadi saya. Yang transfer dari rekening perusahaan, masuk ke yayasan gereja, dari yayasan gereja keluarkan uang tersebut ke rekening pribadi saya. Keluarkan misal berapa? Ya udah 59 miliar. 1 miliar saya sumbang. Dari situ 59 dikembalikan ke saya. 1 miliar untuk sumbangan. Dan itu lebih susah diaudit karena yayasannya yayasan agama. Itu pernah kita dengar dan sering ya. Sering sekali kita dengar selentingan-selentingan seperti itu. Kenapa banyak sekali orang yang pengen menjadi ketua yayasan-yayasan keagamaan. Jadi selain dia pengusaha, dia bikin yayasan agama sebagai tempat cuci uang. Itulah kenapa kalau kalian lihat ya di film-film, itu kenapa tuh orang konglomerat tuh hobi sekali gitu, bikin yayasan-yayasan amal, yayasan-yayasan agama. Apa benar murni untuk membantu orang, atau ada sesuatu? Dan kita pernah dengar hal itu. Pastor Sarah menceritakan tentang pencucian uang di gereja yang diajarkan oleh Joshua Teu. Dia bilang, ya Joshua Teu aja, dan ada beberapa pengusaha juga ngajak, nanti cara dapat duitnya begini begitu. Bahkan ada seorang pendeta juga, saya lupa namanya, dulu saya pernah tampilkan juga di channel HMC, saat dia membongkar pencucian uang yang terjadi di gereja. Jadi ini banyak yang ngomong teman-teman, banyak. Dan ini memang terjadi nampaknya. Ya, sekali lagi nampaknya terjadi benar. Karena yang ngomong tuh dari internal kekristenan sendiri. Ya, itulah yang terjadi. Dan sekali lagi ya, ini oknum. Tetapi entah kenapa oknumnya banyak. Jadi kalau ibarat, nah ini buahnya busuk teman-teman. Tapi entah kenapa, buahnya banyak yang busuk. Sehingga kalau orang ngambil kesimpulan, nah nampaknya pohonnya nggak benar. Ya, pohonnya ini yang nggak benar, sehingga buah-buahnya banyak yang busuk. Saya nggak tahu. Walau alam. Ya sekali lagi, kalian yang nilai sendiri. Di sini kita cuma menampilkan ya, menampilkan, dan yang ngomong Alvin Lim. Mau marah jangan sama saya. Bagi teman-teman sebelah, mau ngamuk ke sebelah, ya ke Alvin Lim, jangan ke saya. Dan saya yakin nih, ini konspirasi ini, ya, skandal ini kalau sempat jadi bola liar, nah, ini bakal mengalahkan skandal, ya skandal apa teman-teman? Skandal 271T, kalau tidak salah ya. Skandal timah yang terjadi. Itu gila teman-teman. Kalau timah aja sekitar segitu, kalau gereja saya nggak tahu, karena banyak. Bahkan GBI saja, itu mengelola dana, itu berapa triliun teman-teman. Coba saya tanya, berapa banyak dana yang dikelola oleh GBI? GBI itu banyak sekali teman-teman. Satu gedung GBI aja, itu kalau dinilaikan ada yang 100 miliar, ya, ada yang 50, bahkan ada yang mungkin 300-400 miliar. Satu gedung. Berapa banyak cabangnya? Ini biar kalian tahu. Ya. Jadi, menurut Alvin Lim, ini pemerintah harus mengusut tuntas hal ini. Dan kita tentu saja mendukung. Kalau yang beginian kita dukung lah ya. Demi kebersihan, dan juga jangan ada lagi tipu-tipu. Dan sekali lagi saran dari Alvin Lim yang mengatakan apa? Jangan kasih perpuluhan. Itu hanya memperkaya pendeta. Itu perlu kalian dengarkan. Perlu teman-teman. Kasihlah persembahan kalian untuk orang-orang yang susah. Masih banyak orang-orang miskin. Masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Kasih aja ke mereka. Ngapain harus ke pendeta yang udah jelas-jelas kaya raya, bawa Ferrari, bawa mobil mewah gitu kan? Itulah yang kalian pikirkan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.